Yeay! Setelah Jarod Saiful Hidayat dari PDIP, ya, ada apa lagi nih PDIP nih? Kini berganti Masinton Pasaribu ikut-ikutan juga mengomentari IKN. Iya. Ayo, habis Jarod, terus Masinton. Habis Masinton siapa lagi nanti? Sekjen dong, sekjen. Nah, terus apa? Deddy Sitorus, habis itu siapa lagi? Ya, terus aja diserang, komentarin terus. Ya, kalian nggak inget ya? Ntar lagi 27 November, ya. Tanggal 27 November kita kubur dalam-dalam. Kita mah seneng-seneng aja. Ayo, pepet terus Jokowi. Ya. Memang kalau kalian sadar, itulah cara main catur Pak Jokowi. Iya. Loh, kalian politisi mesti cerdas loh. Cara main catur Pak Jokowi itu bukan yang kuda larinya L, menteri larinya diagonal. Nggak kayak gitu. Lu jangan mau dikasih umpan. Lu jangan mau makan patih. Itu pasti diumpan. Aduh. Lo kalian nggak cerdas ya cara main catur Pak Jokowi ya? Memang Pak Jokowi bener-bener master, dia sulit ditebak. Siapapun orang nggak bisa menebak apa tujuannya, arahnya kemana, sulit ditebak. Nggak akan. Sekelas profesor politik aja menjadi gelandangan politik. Lawan politiknya Jokowi. Nah, Jokowi mah ya, main caturnya luar biasa. Jokowi lempar isu dulu ke publik. Ces. Ketika ditanya wartawan, Pak, jadi nggak awal Juli berkantor di IKN? Loh, airnya sudah belum? Listriknya sudah belum? Infrastrukturnya sudah belum? Udah cukup sampai di situ. Tapi dunia politik dan media-media mainstream maupun media sosial gegernya luar biasa dan seluruh orang membicarakan itu padahal ini sudah detik-detik menuju tanggal 17 Agustus. Ya. Tapi diam-diam IKN tetap dikejar komit di Agustus dan mulai ngantor di sana. Dugaan saya ke sana. Ya, perkara tanggal mau akhir Juli atau awal Agustus. Dugaan saya sepertinya langsung Agustus berkantor di sana. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, sekarang PDIP gencar menyerang Jokowi. Itulah cara Jokowi membenamkan PDIP secara tak langsung. Ya. Ini masyarakat pendukung Jokowi yang memang periode lalu memilih PDIP juga, kan tetap ikutan Pak Jokowi. Begitu PDIP nyerang terus Pak Jokowi, ya udah langsung meninggalkan PDIP lah. Pak Jokowi itu cara main catur politiknya, ketika dia nggak diserang, dia selalu buat statement-statement supaya diserang. Lu kalian aja nggak ngeh, termasuk cawe-cawe, saya harus cawe-cawe. Itu sengaja dilemparkan isu itu. Semua nyerang kan? Iya. Ketika lawan politiknya menyerang, 80% penduduk Indonesia yang puas terhadap kinerja Jokowi udah pasti membela. Ya, peranglah netizen tuh. Ini Jokowi kan kerja terus hari ini di Lampung. Nggak tahu untuk berapa hari. Kemarin di Sulawesi berapa hari. Sekarang di Lampung. Nggak tahu 2 atau 3 hari nih. Ya beliau mau sibuk bekerja gitu ya. Melemparkan isu aja. Iya. PDIP nyerang terus. Iya. Kena lu. Ini saran gua nih ya. Kalau kalian cerdas ya para politisi. Kalau ada makanan jangan dimakan. Ya, kenapa? Itu perangkap. Misalnya kucing ada
ikan asin di situ gitu ya, jangan dimakan. Pura-pura cuek aja. Nah, kalau nggak dimakan, yang naruh ikan asin di situ, ih gila nih, gua kasih perangkap nggak mau juga dia. Mestinya begitu. Jokowi masang perangkap, udah siap belum? Airnya udah siap belum? Listriknya? Iya. Semua rame-rame menyerang, iya. Macam-macam serangannya. Aduh, kalian melawan catur politiknya Jokowi nggak mampu, nggak bisa dibaca. Cuman gua doang yang bisa baca. Ini gua kasih bocoran ya. Analogi saya, jangan pernah dimakan jika ada makanan yang naruh Pak Jokowi di situ. Jangan dimakan. Udah semua nih padahal. Kalau Pak Jokowi ngelemparin isu apapun, jangan ditanggapin. Lu tanggapin, bernada nyerang, ya udah habis kalian. Ini harapan saya nih setelah Masinton, ya besok sekjen lah setidaknya ya ikutan komentar. Terus nanti siapa lagi? Deddy Sitorus atau nanti yang paling terakhir siapa lagi? Megawati lah yang paling terakhir lah. Coba. Luar biasa itu kalau kalian keluarin statement semuanya tentang IKN. Beneran? Serius? Udahlah panjang banget nih. Oke, kita simak coba Masinton ngomong apa. Cekidot. Ya, yang disampaikan Pak Jarod itu kan mengulangi dari pernyataan Pak Presiden ya, yang menyatakan akan berkantor bulan Juli ya di IKN. Nah, Menteri PUPR-nya bulan Juni 2024. Tapi kan kemudian ketika ditanyakan wartawan, Presiden kan jawab, infrastrukturnya belum, sudah siap belum, listriknya sudah belum, airnya sudah belum, ntar ke sana kalau sudah selesai semua, kan begitu. Nah tentu membangun ibu kota itu kan itu adalah simbol dari sebuah kedaulatan negara, kemandirian negara, artinya dalam arti kemampuan negara. Nah jadi ya dimanapun, di negara manapun, negara yang membangun ibu kotanya, kalau kita lihat umpama negara tetangga kita, ketika kota pemerintahan dipindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, itu mereka menyesuaikan dengan alokasi anggaran negara tersebut. Karena itu adalah simbol kemandirian dan kemampuan sebuah bangsa. Tidak ngemis-ngemis investor apa segala macam. Oke, Masinton, gua lurusin nih pola pikir kamu nih. Gua lurusin cara berpikir kamu nih. Gua latih supaya mindset lu bener nih, Masinton. Kau kalah pula ini 2024. Kursinya hilang satu. Masinton nggak dapet. Abang, kau ini gimana? Mantan anggota DPR, sekarang masih DPR ya. Pola pikirnya nggak gitu lah. Itu mindset normatif itu. Kau. Mindsetnya yang bener itu nggak kayak gitu. Mindsetnya yang bener itu bukan masalah IKN, nggak punya duit, sesuaikan anggaran, jangan sampai ngemis-ngemis ke investor. Salah. Gua kasih tahu ya, salah. Itu mindset yang salah. Kenapa? Coba kamu cek anggaran. Periode pertama Jokowi menjabat, periode kedua Jokowi menjabat. Cek coba anggaran. Dengan anggaran segitu kira-kira mampu membangun tol seluruh Indonesia apa enggak? Yang sekarang sudah terjadi. Mampu membangun jalan non-tol seluruh Indonesia apa enggak? Dengan anggaran yang ada. Kalian kan tahu nih, orang dewan nih. Mampu membangun bandara apa enggak? Itu. Artinya apa? Mindsetnya mesti bagaimana pada saat kita nggak punya anggaran atau anggaran minim, tapi kita masih bisa membangun. Caranya investor, investasi, partnership. Kalau ada unsur bisnisnya. Bandara misalnya, bisa partnership. Abang anggota dewan loh bang. Mindset abang salah. Salah bang. Demikian juga IKN. Makanya dicanangkan kan total anggaran biaya IKN 20% dibiayai dari APBN dan 80% sisanya dari investor. Ya, cuman 20% mau ambil dari APBN. Itu cara cerdas, Bang. Dan memang mestinya seperti itu mindset, Bang. Gitu, Bang.
Kau ini kayak begini aja nggak tahu. Alah, abang. Salah itu mah, bang. Cara pandang abang. Gua ajarin nih sekarang nih, anggota DPR. Cuman gua aja nggak bisa jadi anggota DPR aja karena nggak punya duit. Itu baru namanya hebat. Gimana sih ente? Salah, bang. Nggak punya duit atau duitnya anggarannya terbatas, tapi masih bisa merealisasikan IKN. Itu baru jos namanya. Dibetulin dulu mindsetnya. Rapat dulu sama DPR. Untung lo, bang, udah habis masa jabatannya besok. Abang. Kau, aku suka abang nih. Keliling-keliling di Jakarta Selatan ada foto abang semua di setiap gang. Ada temen, Gri, ini gua udah nyampe gang nih. Rumah lu belah mana? Lu gang mana? Ini, Gang Haji Soeb. Lu masuk aja, nanti ada pertigaan. Udah nih, gua udah masuk nih, udah ada pertigaan nih. Ini ada fotonya Masington nih. Nah, pertigaan ada foto Masington, lu belok kanan deh. Setelah kanan, mentok nanti kiri. Udah, sebelah situ nanti gua di luar. Sekarang kalau orang nanya jalan, nggak ada lagi patokannya nih. Balihonya Masington udah nggak ada. Dulu setiap gang di Jakarta Selatan sama mana ya Dapil 2 DKI itu. Jakarta Pusat ya. Aduh, abang. Oke, coba kita lanjut. Begitupun di Tanzania, saya waktu itu ke Tanzania, pembangunan ibu kotanya itu berlangsung hingga 40 tahun. Sejak zaman Julius Nyerere sampai kemudian sekarang. Itu pun pemindahannya bertahap-tahap tuh. Kantor itu parlemennya dulu, baru kemudian diikuti presiden, kemudian sampai sekarang aja kantor kedutaan besar Indonesia di Tanzania itu masih di kota lamanya, di Dar es Salaam namanya. Nah, artinya apa? Bahwa pembangunan itu dia tidak bisa langsung seperti menciptakan sulap simsalabim dalam waktu cepat dia akan bisa selesai. Nah, tentu kita lihat semuanya ya, target-target itu kan meleset, bahkan sampai ngantor di sana pun meleset. Nah, artinya apa? Bahwa presiden menyampaikan target sekian, nah kemudian kan direvisi sendiri oleh presiden, seperti itu. Okay. Nah, artinya apa? Yang disampaikan oleh Pak Jarod adalah agar tidak perlu tergesa-gesa, tidak harus ambisius menyampaikan kepada publik, kerjakan saja, jalankan saja. Ini kita kan mau bangun ibu kota, bukan membangun istana presiden saja atau istana negara. Dan kita bicarakan kan ibu kotanya. Kalau mungkin kantor pemerintahan hanya kantor presiden, ya monggo, ceritakanlah kita sedang membangun kantor presiden, tahapannya sekian. Tapi dalam konteks ibu kotanya, ibu kota negara, ya, itu kan juga perlu dijelaskan berapa persen sih baru yang bisa terrealisasi, kan begitu. Abang. Aku ngefans sama abang nih. Abang, kau ini abang gimana sih? Bang, kalau abang mencontohkan Tanzania 40 tahun, IKN ini kan dicanangkan sampai dengan 45, dari mulai 2022. Itu artinya 23 tahun, setengahnya dari Tanzania lah. Bang, kenapa abang bercita-cita seperti yang normatif? Ini salah lagi nih mindset-nya nih. Salah, Bang. Mindset abang itu salah. Itulah kenapa negara Cina itu majunya luar biasa. Normal orang bikin gedung, ya, 1 unit gedung, biasanya 2-3 tahun. Cina hanya 6 bulan. Itu baru mindset bener. Ya. Bikin kereta cepat, negara-negara lain 5 tahun. Cina hanya 1 tahun. Itu baru mindset bener. Bang, abang generasi Z apa generasi boomer? Enggak, kalau
generasi boomer sih maklum ya, kayak Amin Rais itu rada sulit memang diajak cepat maju gitu. Tapi kalau Gen Z kan, kita tahu sendiri kan ya, pengennya semuanya instan, gerak cepat, itu Gen Z. Dan itu bagus. Setidaknya mindset-nya sudah terbentuk dulu. Tapi kalau mindset-nya kayak abang ini, waduh, yang ada mundur doang. Jangan disamakan seusia abang, bang. Situasinya, bang. Sekarang sudah berubah, bang. Bang. Terus kalau Tanzania memindahkan ibu kota 45 tahun, setidaknya kita juga sama 45 tahun gitu ya? Ya enggak lah. Gimana sih ente? Ini salah ini mindset ini nih. Sumpah salah. Salah dan salah kaprah. Ya kalau bisa mah setengahnya. Kita sudah bikin setengahnya. Secara schedule 23 tahun. Sampai dengan 2045. Ya, setidaknya bangunan fisik. Udah tuntas. Tapi yang nama Jokowi, bukan Jokowi kalau nggak selalu jauh lebih cepat dibanding schedule yang sudah ditetapkan. Itu Jokowi. Abang pulang ke Medan nggak ya kemarin ya? Kalau ke Medan, ada tol Medan yang menjelang Lebaran, diresmikan untuk fungsional kan bang? Nah itu Jokowi tuh. Artinya apa? Tol yang penting sudah tembus dulu, baru perkerasan, belum aspal, sudah dibuka. Itu namanya fungsional. Itu Jokowi. Di video yang sebelumnya saya sampaikan. Tapi saya ulang lagi, karena video ini perlu ditonton oleh Bang Masintong. Supaya benar. Mindsetnya supaya benar, Bang. Sumpah abang salah. Gua berani katakan abang salah mindsetnya. Abang salah mindsetnya. Mindsetnya dulu dibentuk. Itu. Sama, hampir semua tol sama Jokowi dibuka dan dipergunakan, diresmikan secara fungsional. Semuanya, nggak ada yang nggak. Karena apa? Semuanya maju dari schedule. Termasuk bandara. Bandara Terminal 3, dari mulai domestik dulu dibuka, cuma beberapa gate doang. Kemudian ditambah internasional, beberapa gate doang. Terus dibuka sampai dengan penuh. Kalau nggak mulai-mulai, Bang. Kalau nggak cepet-cepet, Bang. Ah, kau ini. Abang salah kali ini. Ah, orang Medan biasanya cepat-cepat. Kalau orang Jawa itu ya alon-alon asal kelakon, Bang. Ah, kau ini. Gua orang Jawa yang lama di Medan, jadi cepet-cepet pengennya. Kalau abang orang Medan yang lama di Jawa, jadi lambat-lambat. Sebenarnya itu hanya persepsi. Kalau orang Jawa itu alon-alon asal kelakon. Kalau orang Batak itu cepat. Itu hanya persepsi. Kan faktanya Jokowi juga cepat. Dia orang Jawa. Kebalikannya, Medan, Masington malah minta lambat alon-alon aja. Salah, Bang. Salah mindsetnya dibetulin, Bang. Hampir seluruh proyeknya Jokowi maju dari schedule yang ditentukan. Dan dia pengennya maju. Caranya untuk maju, digenjot supaya cepet-cepet peresmian. Supaya cepet-cepet digunakan walaupun belum penuh. Sama IKN. Walaupun belum berfungsi semuanya, upacara dulu di sana. Mana yang udah jadi, kantor presiden, ngantor di sana. Kantor PUPR, ngantor di sana. Yang lainnya terus menyusul. Itu supaya cepat. Itu mindset, men. Itu mindset, men. Lu berkaca ke Tanzania gitu. Di sana 45 ya, kita 50 gitu ya. Waduh, nggak banget lah bang. Itulah kenapa Indonesia selalu kalah dengan negara-negara lain. Bayangin, janganlah bandingin dengan Cina. Negara-negara yang berkembang aja. Aduh, gua lagi training anggota DPR RI aktif sampai dengan 2024. Ntar gue ikutan ngajar di itu deh, sekolah PDIP deh. Ini salah semua begini nih, cara berpikirnya nih. Politik is politik bener. Bagaimana caranya mengolah kata untuk mematahkan lawan. Tapi hari ini kalian nggak dapet. Kalau mengolah kata untuk mematahkan lawan, dan lawannya itu pemerintah Jokowi yang sedang approval ratingnya tinggi, lu digilas sama netizen, lu digilas sama masyarakat, lu digilas sama rakyat. Ditinggalkan pasti, dilawan pasti. Itu loh bang. Kalau zaman Orde Baru dulu, karena pada titik terendah kepercayaan kepada pemerintah, lu sekeras-kerasnya tuh lu ngomong, lu bebas-bebasnya tuh lu menghujat pemerintah. Loh kok nggak bisa baca sih kayak begini politisi? Nggak bisa baca politisi kayak begini.
Lo ini mah awam banget loh, sederhana banget loh. Nggak bisa baca. Masa sekelas Deddy Sitorus juga nggak bisa baca? Ya nggak mungkin lah. Situasi kayak begini. Kalau nggak bisa baca, serang terus Jokowi. Iya. Ingat ya teman-teman. Apa? Tanggal 27 November. Ngapain Gri? Oh, udah, datang aja ke TPS. Terus colok siapa dong, Gri? Ya, pokoknya jangan yang si Ono deh. Ya. Udah panjang banget. Oke, kita lanjut Mas Sintong Pasar Ibu. Kalau kita lihat mengejar target untuk perayaan 17 Agustus yang saya khawatir malah jadi perayaan kemerdekaan itu kehilangan makna kemeriahannya. Kita memaksakan sesuatu di tempat yang memang sama sekali tidak siap, maka maknanya itu yang diselenggarakan oleh negara ya, itu malah jadi lebih meriah acara 17-an yang diinisiasi oleh masyarakat di desa-desa, di gang-gang begitu ya. Karena apa? Karena ada seperti upaya ini nih 17-an harus kita adakan di IKN seperti itu. Yang menurut saya semuanya jadi terlihat terkesan ya mobilisasi itu buru-buru hanya untuk sekedar menyelenggarakan acara 17-an yang sesungguhnya ya ke makna sesungguhnya dalam kemeriahan 17-an Agustus itu menurut saya tidak perlu harus diselenggarakan di tempat yang memang belum siap. Kita adakan di Jakarta, makna kemeriahan, makna kemerdekaan itu bisa dirasakan. Sekarang gue mau tanya, PDIP itu mau besar, mau kecil, kan bukan karena diri kalian masing-masing kan, tapi karena simpatik masyarakat kan? Kalian pengen masyarakat simpatik ke kalian, apa kalian pengen masyarakat antipati ke kalian? Kalau kalian pengen simpatik, karena itu akan berimpact kepada perolehan suara PDIP, setidaknya paling dekat itu pilkada 27 November, coba bahasanya diganti, Bang. Ya ini sudah mulai dekat, saya juga lihat di beberapa momen, sepertinya sudah siap, ya mudah-mudahan nanti kita sukses melaksanakan 17 Agustus peringatan HUT RI di IKN. Coba Bang, Abang ganti seperti itu. Bukan berarti, ya jangan sampai IKN dipaksakan, tidak siap, kemudian malah justru upacara di tempat yang belum siap, kalah rame dengan perayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat di gang-gang dan di kampung-kampung. Gila, gila, gila lu, gile lu, Ndro. Ya itulah, kan gue bilang, ayo Mas Sinton, ayo. Samsul, ayo Samsul. Samsul Pak, Samsul, ayo. Yo, serang Jokowi, serang. Yo, kritisi terus IKN, ayo. Ini akan semakin membuktikan tanggal 27 November tidak memilih kepala daerah yang dicalonkan oleh PDIP. Kalau seperti caranya begini, luar biasa kan? Ini masih pemerintahan Jokowi. Jokowi itu kader PDIP, diusung PDIP. PDIP masih bagian dari pemerintahan Jokowi sampai dengan hari ini. Suaranya miring-miring terus, nyerang Jokowi terus. Terserah nanti pasca tanggal 20 November. Tapi ini kan masih Jokowi. Jokowi makan kader PDIP. PDIP bagian dari pemerintahan. Enggak, Gri. Gue udah nggak lagi ini sama Jokowi dan gue udah nggak bagian dari pemerintahan. Lah menterinya aja lu masih nongkrong semuanya di situ. Kenapa nggak berani narik semuanya? Kalau gentleman tarik lah. Semuanya total. Besok hari apa? Senin. Tarik total. Menterinya. Tarik total. Sampai ke BIN. Kepala BIN tarik. Gue tahu gue. Malu gue. Kepala BIN gue tahu. Enggak ketahuan nanti. Mas Sinton, abangku yang paling ganteng. Mau nggak gue ajarin nih bang? Cara berkomunikasi supaya PDIP melejit lagi. Mau nggak? Atau mau bilang PDIP udah biasa berdarah-darah, udah biasa disakiti, kantornya udah biasa diserang, itu lagi mau ngomong begitu. Bukan zamannya lagi. Udah bukan zamannya lagi kayak gitu.
Nah, nanti kalau kira-kira approval rating pemerintah itu di bawah 50%, nah kalian cocok tuh, antagonis semuanya. Kerahin semuanya, antagonis semuanya, rakyat akan merapat ke kalian. Tapi kalau hari ini approval ratingnya 80%, nah, lu sama juga bunuh diri. Gue kasih tahu nih. Yang bisa baca kayak gini cuma Bambang Pacul doang. Makanya kan nggak pernah menyerang dia. Kan dia udah tahu persis akibatnya. Ayo Samsul, serang Samsul. Oke ya, kita tunggu serangan berikutnya dari kader PDIP yang lain kepada Jokowi dan pembangunan IKN yang sedang berjalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayo.